Oke, maaf saudara-saudara yang kukasihi, tadi ada sempat panas ya HP-nya, jadi ini saya lanjutkan lagi. Tadi sampai setengah itu saya diberikan Alkitab oleh teman saya ini, dan saya mulai membaca tentang Samuel ini. Dan saya melihat Samuel itu dipanggil Tuhan 3 kali, seperti apa yang saya alami. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan Yesus memanggil hidup saya. Dan saya mulai ikut gereja, saya mulai baca firman dengan rutin, dan alhasil sampai hari ini Tuhan menaruh visi dalam hidup saya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, ada 2 hal yang kita harus lakukan. Satu, kita pastikan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan kita dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Firman Tuhan katakan Yohanes 4:16, Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat ke surga tanpa melalui Yesus. Di situ waktu saya baca ayat itu, saya benar-benar wow. Ternyata apapun yang saya lakukan dulunya gitu untuk mencapai surga, itu berarti hanya satu-satunya jalan tuh keselamatan tuh hanya Yesus. Tidak ada jalan yang lain, saudara-saudari yang kukasih. Nah, pada saat itu saya benar-benar percaya, saya makin dinyatakan kebenarannya lewat Alkitab itu ya, lewat firman Tuhan. Nah, pada saat itu saya jadi percaya Tuhan Yesus, saya mulai bertumbuh dalam Tuhan gitu sampai hari ini. Nanti ada juga kesaksian-kesaksian saya yang lainnya yang saya akan videokan ya, saudara-saudara. Karena TikTok dan YouTube hanya bisa beberapa puluh menit, saya usahakan hanya ini dulu ya, step by step. Ada video-video yang lain. Mudah-mudahan video yang sudah di-share itu bisa bermanfaat buat saudara-saudari yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan mengkristenkan setiap saudara-saudara yang mendengar, bukan. Tapi bukan agama. Tuhan Yesus tidak datang bawa agama. Tuhan Yesus datang bawa pribadi yang menyelamatkan setiap kita. Yang penting hati kita ini ada Yesus dalam hati kita. Tapi kita menyembah Tuhan itu dalam cara yang benar, yaitu ya sesuai dengan firman Tuhan ini. Oke, saya lanjut lagi renungan siang hari ini tanggal 21 Januari 2024. Kita lanjutkan ke renungan Mazmur 3 ya. Tadi kan udah Mazmur kemarin Mazmur 1, tadi pagi Mazmur 2, sekarang kita masuk Mazmur ketiga. Mazmur 3. Tadi terakhir itu yang tadi pagi, kita sebelumnya kita doa dulu ya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kau buka pikiran kami, buka hati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang hidup benar, berkenan di mata Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, firman Tuhan adalah satu-satunya patokan di dalam hidup kami. Untuk kami menjalankan segala perintah-Mu dalam firman ini, dan melakukan Tuhan apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau perintahkan. Dan kami menjauhi daripada kami segala apapun larangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buka pikiran dan hati kami, biar kemuliaan Tuhan hanya kembali kepada Engkau. Satu-satunya nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Oke, kita lanjut lagi renungan siang hari ini tanggal 21 Januari 2024, hari Minggu. Mazmur pasal 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika Daud lari dari Absalom, anak Daud. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, kata Daud ya. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi Engkau Tuhan, Tuhan adalah perisai yang melindungi Yuli. Tuhanlah kemuliaan Yuli, dan Tuhanlah yang mengangkat kepala Yuli dengan nyaring.
Yuli berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dari gunung Tuhan yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi pada saat itu Daud itu dikepung oleh puluhan ribu orang yang siap mengepung dia. Tapi dia tidak takut karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya, pada zaman itu ada Daud, ya Allahku. Ya, Tuhan telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat Tuhan atas umat Tuhan. Selah. Jadi Mazmur 3 ini adalah Daud bernyanyi waktu pada saat dia menghadapi musuh. Musuhnya adalah anaknya sendiri. Nah, kita heran, kenapa bisa sampai anak sendiri itu memusuhi bapaknya? Waktu saya telusuri firman Tuhan dan coba menggali, meneliti firman Tuhan. Jadi gini, Daud itu melakukan dosa, dan kita tahu ya, dosa Daud itu adalah perselingkuhan, dan dia berzina dengan Batsyeba. Bukan hanya berzina, dia membunuh suami dari Batsyeba, yaitu Uria, orang Het itu. Jadi sungguh kejam banget yang dia lakukan. Selain mengambil istri orang, dia juga bunuh suaminya. Bayangin. Itu adalah perbuatan dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat benci akan perselingkuhan atau perzinahan itu. Bahkan dia sampai membunuh orang itu. Karena hal itu, jadi gini, walaupun Daud sudah percaya Tuhan, ya dia udah percaya Tuhan banget, dan dia ditolong Tuhan berkali-kali, bahkan dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan pada saat dia belum jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, dan pembunuhan itu. Dia tuh sangat dipercaya Tuhan, sangat dikasihi banget sama Tuhan, bahkan menjadi anak kesayangan, tanda kutip anak kesayangan Tuhan. Tapi dia mengecewakan Tuhan, yaitu dia melakukan dosa karena hawa nafsu dia. Dan ingat, setiap dosa walaupun kita udah percaya Tuhan, setiap dosa ada konsekuensinya, ada akibatnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada yang kalau kita lakukan perbuatan A, kita menghasilkan akibatnya begini. Jadi pada saat itu dia kan berzina nih, ya kan, dia berzina. Itu dilakukan dalam hal yang tertutup, nggak ada yang tahu, cuma dia dan Tuhan yang melihat. Tuhan melihat nggak dia berzina? Tuhan melihat banget. Dan apa konsekuensinya? Apa akibat dosa itu? Akibatnya adalah apa? Semua gundik yang ditinggal oleh Daud di dalam kerajaannya itu ditidurin oleh anaknya sendiri, Absalom. Jadi Absalom itu berzina. Absalom itu melakukan hubungan intim dengan setiap gundik-gundik di depan semua rakyat. Di depan semua rakyat Israel pada saat itu. Jadi keji banget ya, keji banget. Konsekuensi akibat dosanya luar biasa. Itu akibat dosa dari perselingkuhan dia ya, kenajisan dari Daud. Yang kedua, dia membunuh. Selain berzina, dia juga membunuh. Dan masalahnya dia membunuh orang yang tidak berdosa. Malah Uria ini adalah pahlawan yang gagah perkasa di zaman kerajaan Daud. Uria ini adalah orang yang sangat baik kepada Daud. Membela Daud, membela Raja Daud dimanapun dia berada. Bahkan dia rela mati buat Daud. Bisa nggak kita bayangin? Kalau ada orang yang mau mati buat kita nih. Tapi kita melakukan dosa. Malah membalas dengan kejahatan. Kira-kira sangat susah diterima kan? Itulah. Tuhan membalaskan dendam Uria itu kepada Daud. Apa konsekuensinya? Akibatnya adalah apa? Dia dikejar-kejar oleh orang terdekat. Yaitu apa? Absalom, anaknya sendiri. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Jadi dia kan langsung membunuh Uria. Ya, dia kalau dia tidak dibunuh, dia dikejar-kejar. Istilahnya ditakut-takutin lah. Kita bisa bayangkan waktu kita dikejar oleh orang atau dikejar oleh debt collector, waduh rasanya gimana ya, deg, atau dikejar orang tuh gimana gitu ya. Apalagi ini dikejar oleh anaknya sendiri, orang yang dikasihi, orang yang disayangi, mengejar kita, ingin membunuh kita, rasanya gimana? Itulah konsekuensi akibat dosa yang dilakukan terhadap Uria, orang Het itu, orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, yang malah membela dia tapi dibalas dengan kejahatan. Jadi hal ini Tuhan izinkan
dia dikejar oleh anaknya sendiri, orang yang dia kasihi. Jadi istilahnya hukum karma ya, hukum karma, hukum tabur tua itu berlaku dari semenjak manusia diciptakan sampai saat ini. Jadi kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang tidak baik, yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Jadi mari siang ini kita sudah belajar untuk selalu menabur kebaikan, menabur yang baik, sehingga kita akan menuai yang baik. Bukan hanya kita, generasi di bawah kita, anak kita, cucu kita akan menuai kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih sampai saat ini saja kita belajar Mazmur 3 ini. Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudara yang sudah mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan siang ini. Setiap hari kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas siang ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Biar kemuliaan kembali kepada Engkau, hanya satu-satunya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Biarlah video ini akan membuat setiap kita yang sudah percaya Yesus akan makin mengenal Engkau dan akan makin diberkati Tuhan lewat firman ini, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya buat satu nama. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Bye.